kita belajar tentang melankolis. Ya, Ibu Sari waktu kecil kurang lebih seperti apa? Ya. Jadi malu saya. Nah, ciri khas orang melankolis itu malu. Ya, nah, lihat wajah anak melankolis, sendu ya wajahnya ya. Dia ciri khasnya pemikir. Makanya apapun dia pikirin, makanya matanya udah jelas dia mikir. Ya. Dan tapi karena hasratnya sempurna, anak melankolis ini yang mudah rewel karena apa? Karena popoknya terlalu basah, udah nggak enak, bajunya basah nggak enak. Harus diganti dengan teratur, tertib. Basah sedikit, udah basah. Terus kata ibunya, barangkali ibunya yang bukan melankolis, udah cuma dikit aja. Oh, nah itu mulai nggak enak tadi. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara mau tahu anak melankolis? Paling gampang. Pada saat anak-anak sudah bisa diajarkan cara sikat gigi, ya, maka nanti kita bisa lihat anak melankolis pencet pasta giginya nggak kayak gini. Ini pasti watak antara sutradara sama artis ini, yang begini, ya. Bagaimana watak melankolis pencet pasta gigi sejak kecil sampai sekarang? Betul nggak Ibu Sari ya? Pencet dari bawah. Betul Bu? Pencet dari bawah. Kalau ibu bukan pencet dari bawah, ibu maunya senang di atas, berarti ibu lebih dominan yang sutradaranya berarti ya. Nah, tapi kalau pencet dari bawah, siapapun Anda yang tadi pilih melankolis atau merasa pencet odol dari kecilnya dari bawah, walaupun nggak diajarin, ya. Bahkan kalau nanti odol yang dipakai anak-anak pencetnya sembarangan, ibunya betulin lagi dari bawah, itu Anda yang melankolis gitu. Bahkan ya, nah ini dia, ya, dilipat itu kadang-kadang sampai habis. Ya. Bu Soraya senyum-senyum tuh, Bu Soraya yang ini kah? Ini sampai habis. Ya, Bu Soraya senyum-senyum soalnya. Oke, nah bahkan ada yang dicepet gini loh. Nah ini ibu-ibu yang melankolis ini, ibu-ibu melankolis ya. Kenapa sih Bu itu begitu Bu Aisyah? Ya karena dia mau sempurna habisnya. Karena hasratnya sempurna. Ya. Bahkan ya ada yang ekstrim dipotong loh, dalamnya diambil. Ada yang begini. Ya. Apalagi kalau mungkin mahasiswa melankolis, ya uangnya belum datang dari bapak ibunya, dia gunting kayak gini. Watak lain belum tentu loh. Watak lain dipencet aja udah nggak keluar dibuang. Tapi melankolis ini akan ada ide di otaknya untuk habiskan dengan sempurna, itu begitu, ya. Nah, oke. Nah ini watak lain ini bukan melankolis nih, pasti ekstrovert ini, pencet ke tengah. Nanti bundanya ajarin, kalau bundanya melankolis, bundanya kan ajarin nih, pencet dari bawah bisa, tapi hari itu doang, besok tengah lagi. Ya, dan biasanya suka sakit kepala ibu-ibu yang melankolis itu, ini anak-anak mencet odol aja berantakan. Bunda, nggak usah sakit kepala Bun, itu watak Bun. Kalau Bunda memang kepengen dibetulin lagi, ya sudah betulin aja sendiri, nggak usah ribut. Kenapa? Karena kadang-kadang Bunda yang memang melankolis, tutup odolnya jatuh aja, ya, itu pasti panik itu. Aduh, ditutup odol kemana sih anak? Makanya Bun, kalau tahu anaknya yang bukan melankolis, ekstrovert, cari odol yang tutupnya nggak kemana-mana. Pas dibuka dia masih ada di situ nempel. Nah gitu. Daripada berantem gara-gara tutup odol. Buang energi, capek. Dan anak juga bising. Dimarahin terus. Ya. Oke, nah kekuatan melankolis. Ini ananda kami yang melankolis ada anak-anak yang nomor 3, namanya Mas Kakung. Ya. Apa kekuatannya? Melihat hal yang detil. Kakung sejak kecil, dia melihat hal yang detil. Suatu ketika saya ajak dia makan di fast food ya. Terus sudah rotinya, burgernya udah jadi, kemudian pas udah di meja kan kita mau buka dan makan ya. Apa kata Kakung? Ibu, aku nggak mau makan di tempat ini. Atau kita sebut punten ya, ini bukan di endorse ya. Aku nggak mau McD di sini. Kenapa nak? Ya, dagingnya nggak di tengah. Dagingnya nggak di tengah. Dia lihat detil. Saya kepingin ketawa tapi nggak boleh. Sama anak melankolis kita nggak boleh tertawa terbahak-bahak karena dia tersinggung. Kuang. Tapi tidak perlu juga kita ya meremehkan dia. Oh gitu. Gini ya, kita bisa pindahin ke tengah. Ya.
Ya, ambil sendok, ambil garpu, pindahin ke tengah. Ya, ibu pindahin ya. Bismillah. Teng, teng, tadang, tengah. Baru mau makan. Allahu Akbar. Ini anak melankolis. Ya, anak melankolis. Aku nggak mau pakai baju yang itu. Aku mau atasnya pink, bawahnya pink, jepit aku pink. Itu anak melankolis. Detil, mendalam. Ya. Kemudian kritis dan teoritis. Ya. Itu bisa protes berkali-kali loh. Dan teoritis tanpa dia belajar, ya, karena dari kecil. Ya. Aku nggak mau gitu, Ibu. Ini kan nggak rapi. Itu namanya kritis. Ya. Harusnya rapi kayak gini. Dia betulin. Itu namanya teoritis. Ya. Ini anak melankolis. Dan itu hargai. Dulu kalau kita belum tahu watak, kita suka gemes ya. Tapi setelah tahu watak malah senyum-senyum. Ya Allah, melankolis banget anak gue. Ya, serius. Ingat ya, serius. Makanya jangan ketawain dia. Tapi kadang nggak tahan. Nggak tahan. Pernah satu ketika, ya kakung kecil, dia mewarnai pakai krayon. Karena ini warna-warni ya. Kemudian nonton TV warna-warni, kan TV berwarna kan waktu dia masih kecil kan sudah ada ya. Nah, terus saya bilang begini, dulu nak itu televisi hitam putih. Terus dengan seriusnya dia bilang, kalau begitu dulu krayon hanya hitam putih ya. What? Dia bisa saking seriusnya dan kritis dan teoritis dan melihat yang detil, dia bisa menghubungkan antara omongan ibunya bilang bahwa dulu televisinya hitam putih tidak berwarna dan dia sedang menggunakan krayon yang berwarna. Dia mengatakan kalau gitu dulu krayonnya hitam putih doang dong. Ya Allah, waktu zaman kakung ya, ini ya saya waktu dia umur 5 tahun saya udah belajar watak. Kakung lahir 99, saya belajar watak tahun 2000. Dialog ini di usia dia umur 4 tahun. Udah belajar watak, Masya Allah. Ya. Kemudian apalagi tekun dan konsisten. Ya, anak melankolis ini kuat dengan tekun dan konsisten. Ya, dari semua anak saya yang paling tekun dan konsisten adalah Mas Kakung. Ya. Kemudian apalagi kekuatannya? Cenderung jenius memang. Dia punya talenta, punya bakat yang bagus-bagus. Dan otodidak. Tapi dia nggak pernah mau dibilang jenius. Kamu nak cenderung jenius, apaan sih? Enggak. Gitu. Gak bisa dipuji nih orang melankolis ya. Mampu menganalisa. Kadang kakung itu suka dia perhatikan saya bicara, ya, sampai dia bisa menganalisa. Masih kecil ya. Ya, ini banyak contoh-contohnya, cuman hari ini nggak bisa kita jelaskan satu-satu ya. Tunggu buku yang saya tulis tentang pengalaman-pengalaman anak-anak kami, tentang yang keunikan-keunikan karena kekuatan, kelemahan, karena wataknya ya Bu. Baik, teratur. Dari semua anak kami itu yang teratur kakung, termasuk meja belajarnya. Ya, walaupun karena dia bukan perempuan, seandainya dia perempuan lebih teratur lagi. Ya, kemudian apa? Memiliki standar tinggi. Dia setiap ada pelajaran-pelajaran maunya ya nilainya 10. Maunya gitu. Makanya pas dapat nilainya maunya 100. Pas dapat 80 misalnya nilai itu nangis loh. Padahal udah bagus ya 80 ya. Kenapa nangis? Bukan 100, cuma 80. Sementara ada kakaknya yang wataknya nggak melankolis, dia ketawa. Ya Allah, kakung 80 nangis, aku 60 aja ketawa. Jadi watak lain suka heran terhadap anak melankolis. 80 nangis, kita yang 60 aja bisa ketawa. Kenapa dia 80 nangis? Karena standar tinggi. Barang-barang punya kakung, punya anak saya kakung, itu pasti yang kualitas bagus dan lebih mahal. Walaupun dia nggak enakan bilangnya, Bu, aku nggak enak sama saudara-saudara yang lain, barang-barangku mahal. Ya, Bu Isa cuma bilang, it's okay, nak. Ya, it's okay. That's your choice. Itu juga karena watakmu. Tenang aja, nak. Enggak, kakak ya, saudara-saudara lain enggak cemburu kok, tenang aja. Ya, nah itu dia karena standarnya tinggi. Ya. Kemudian apa lagi kekuatannya? Berbakat memang. Ya, dan jelas bakatnya. Ya. Watak lain kadang-kadang nggak kelihatan bakatnya jelas, ini jelas bakat. Ya. Kemudian rapi, cenderung rapi. Pokoknya mau rapi. Ya, makanya kalau dia makan sama jaler karena jaler agak berantakan, dimarahin terus jaler.
Atau misalnya dia makan sama kakaknya Mas Lanang yang wataknya sanguinis, itu sebel dia. Akhirnya dia tinggalin kakaknya, dia makan tempat lain. Ya karena mau rapi. Ya. Sensitif dan peka. Itu makanya kita nggak boleh ketawain dia sensitif banget. Ya, peka. Misalnya dia tahu ibunya belum makan. Dia langsung datangi saya, ibu belum makan kan? Oh ya Allah, nah, alhamdulillah. Masih kecil pun dia udah begitu loh. Ya. Kemudian mudah berempati pada orang yang lemah. Dia suka kasihan bu. Bu kasihan bu, dek jalar bu, misalnya gitu. Walaupun kalau dia ketemu muka, itu bertengkar. Karena anak laki ya, anak laki ketemu laki. Tapi di luar itu, kalau dia lihat misalnya jalar bajunya masih udah lusuh, karena jalar kan apa aja lah, baju lusuh dipakai. Kalau melankolis kan baju harus bagus. Maka nanti kakung yang bilang sama Bu Isa, atau bilang sama ibunya, kasihan bu, dek jalar bajunya udah compang-camping. Kan lucu gitu. Ya Allah, kasihan ya. Ya, tapi ada kelemahannya ya. Jalan kepastikannya ada apa? Mudah stres jika hidup tidak teratur dan standar tidak terpenuhi. Ya, makanya kalau dia belajar nilainya nggak bisa dapat apa yang dia sudah standar, mulai itu stres. Dan apa dia bilang? Ibu, aku bodoh. Padahal dia jenius. Cuman dia begitu, ibu, aku bodoh. Aku nggak bisa apa-apa. Karena standarnya yang tinggi. Ya. Kemudian membuang waktu dalam persiapan yang terlalu fokus pada hal yang detail. Ibu-ibu juga ada nih, ibu-ibu yang melankolis kan itu tadi ya, odol aja. Itu kan bikin waktu panjang kan, dibetulin lagi. Padahal kan juga pencet dimanapun keluar tuh odol. Tapi inilah melankolis. Ya, oke. Kemudian terlalu sering mengingat hal yang negatif dan mudah curiga terhadap orang lain. Kenapa? Karena terlalu hati-hati. Karena dia mau sempurna. Ya, makanya setiap lihat orang lain langsung, ini orang mau apa nih? Ini orang kena gitu. Sampai besar itu. Ya, tinggal nanti belajar untuk mengendalikannya sehingga tidak semua orang harus dicurigai kan gitu. Ya. Ada watak lain justru terlalu percaya. Makanya mudah juga dibohongin. Ya, kalau ini terlalu hati-hati, maka kelemahannya mudah curiga. Dan kalau dia disakiti, dia sering mengingat yang hal negatif. Tahu, masih ingat kapan dimarahin sama ibunya. Nah, ingat loh dia. Ya. Kemudian pendiam, kelemahannya ya, pemurung karena apa-apa dipikirin. Kurang bersosialisasi dan mudah sedih jika orang lain tidak terpenuhi dan tampaknya tak seorang pun peduli. Ya, bayangin tuh dia. Karena apa-apa dipikirin. Ya, apa-apa dipikirin. Ini kelemahannya watak melankolis. Ya. Gak usah dicatat ya Bu, nanti saya kirim ke panitia, nanti boleh minta sama panitia ya. Ya. Kalau buat teman-teman MMT nanti minta sama Mbak Nining. Watak melankolis senang kepada orang yang serius. Maka ya berlakulah serius kalau sama anak melankolis. Ya. Kemudian orang yang intelektual mendalam. Kenapa? Melankolis selalu bertanya otaknya, kenapa? Sudah dijawab masih juga nanya, kenapa? Udah dijawab nanya lagi, kenapa? Makanya harus siap ensiklopedi di rumah. Kenapa? Karena dia lebih percaya ensiklopedi daripada ibunya jelasin. Memang begitu. Siapin ensiklopedi atau Google aja. Sekarang kan main Google ya. Google aja dia nggak bisa langsung percaya sumbernya dari mana Bu. Nah, karena orang melankolis itu senang fakta, ya. Karena mendalam memang. Ya. Dia senang dengan orang yang berdiskusi dengan logis, ya. Dia nggak suka kalau tiba-tiba omongan kita loncat-loncat, tidak terarah, tidak teratur. Makanya kalau punya anak melankolis, ibu-ibu kalau cerita harus dari awal. Kronologis teratur, jangan loncat langsung kesimpulan. Dia merasa tidak senang itu kalau kita ngomong selalu langsung udah kesimpulannya aja, lama banget nanya kayak gitu, langsung sedih loh dia. Ya. Kemudian watak melankolis tidak senang kepada orang yang pelupa dan lambat. Ya, betul nggak Bu Sari? Betul banget Bu. Dan tidak senang juga kepada orang yang tidak teratur. Iya, suka kesel. Apalagi kalau ada adiknya duduk di meja belajarnya atau misalnya ambil baju di lemarinya dan sudah mulai goyang-goyang itu lemari, meja belajar udah kacau, itu tempat pulpen, tempat pensilnya. Dan mereka tahu pasti ada yang dudukin tadi meja belajarku, walaupun nggak lihat. Kok tahu nak? Ini Bu, ya berubah 30 derajat tempat pensilku. Itu kerennya orang melankolis, ya. Apa lagi? Dia tidak senang pada orang yang berbohong. Ya, aku nggak suka dibohongin.
Ya, habis kadang-kadang kalau nggak dibohongin nanya melulu, misalnya gitu kan orang tua kan. Ya, tapi please lah, tidak usah berbohong lah, tanya jawab aja. Kalau nggak ngerti lagi, udah nak, ibu belum tahu lagi, nanti kita cari sama-sama di ensiklopedia ya. Nah itu caranya. Dan juga tidak senang pada orang yang tidak jelas. Anak saya kaku itu, paling tidak senang itu kalau Mas Lanang, kakaknya yang watak sanguinis ya, pecicilan atau nggak jelas. Langsung dia bilang, nggak jelas. Ya, tapi karena kita sudah paham watak ya seneng aja, nggak ada yang tersinggung sama sekali. Kakaknya pun tidak tersinggung. Ya, oke. Motonya apa? Nah dia sudah besar sekarang dan sekarang mahasiswa kedokteran semester 5 ya. Motonya apa? Motonya saya suka belajar dengan cara yang benar. Kalau tadi pragmatis dengan cara yang mudah, ini cara yang benar. Ya, saya suka belajar dengan fakta dan angka. Makanya dia harus ada tuh. Dia senang diagram dan sebagainya ya. Saya suka mengerjakan dengan detail, mendalam detail ya. Sampai kecil-kecil tuh dia pasti perhatikan itu. Ya, kadang kelamaan di situ ya bikin panik lagi nanti kalau udah kelamaan terlalu detail ya. Kemudian apalagi saya ingin orang berterus terang pada saya. Walaupun menyakitkan. Dan kalau kita suruh cerita dari awal, bentar Bu, satu-satu dari awal, satu-satu. Ya Allah, ya kan kayak gitu ya. Nah, kemudian ya tips bagi orang tua. Nah, ini waktu Mas Kakung kecil sama Bu Isa ya, saya dipanggil oleh anak-anak Bu Isa dan beberapa sahabat-sahabat sudah panggil saya juga Bu Isa. Ya tipsnya apa? Ajari agar lebih rileks dalam mengerjakan sesuatu. Ajari untuk lebih sedikit terbuka, sedikit saja. Dia tidak bisa terbuka seperti kakaknya yang watak ekstrovert, sedikit saja. Ya. Udah bagus, ya nggak usah dituntut untuk dia harus apa-apa ceritakan sama kita, nggak perlu. Ya. Kemudian apalagi beri pemahaman mengenai perfeksionis bahwa tidak semua harus terlalu sempurna. Itu diajarin dari kecil, pelan-pelan, pelan-pelan. Alhamdulillah karena sekarang dia sudah mahasiswa, sudah mulai paham sedikit. Ya, oke, baik. Bunda, siapa-siapa yang melankolis? Ini kan kalau botol sabun cair, kalau udah habis sampo bukannya dibuang langsung diisi kan Bun? isi air dikocok-kocok kan gitu. Sampai busanya habis. Betul ya Bu Sari ya? Ya, benar. Watak lain bisa juga belajar kayak gini, watak lain belajar, tapi tidak sekuat orang melankolis rapihnya atau sempurnanya ya. Sabun batang kecil itu nggak dibuang sama orang melankolis. Ditempel dengan sabun batang yang baru. Watak lain dibuang susah amat, nempel susah. Ya, tapi mereka bisa dia menggabungkan. Ya. Kemudian apa lagi? Dompetnya teratur rapi dan terklasifikasi. 100.000 dengan 100.000, betul? Walaupun masih kecil ya. Misalnya kalau dia jajan ada 1.000-an, 2.000, 5.000 itu teratur. Kepala pahlawan hadap kanan semua, nggak ada yang tercampur-campur itu. Kalau dikasih uang lecek jelek, dia pasti minta tuker. Ya, tuker Bu, ya jelek. Atau kalaupun nggak ada tuker, terpaksa ada dompet lain untuk uang-uang yang kumuh. Ada dompet lain untuk uang yang kumuh. Ya, Allah, sayang banget ya. Iya, kan tadi udah udah ditebakin. Ya, oke. Ya. Nah, itu tadi melankolis yang hasratnya sempurna dan pemikir. Ya, berikutnya kita bahas 2 lagi ya. Mudah-mudahan cukup waktunya.